Ada suara yang universal, suara yang melambangkan harapan dan kepolosan, suara anak-anak yang tertawa saat mereka berlari ke sekolah di pagi hari. Ini adalah ritme kehidupan yang menghibur. Ciuman selamat tinggal di pintu, kotak makan siang yang dikemas, janji untuk menceritakan tentang hari mereka saat makan malam. Rutinitas biasa yang kita semua anggap remeh. Sekarang, bayangkan ritme ini bukan hanya milik satu keluarga, tetapi detak jantung sebuah desa secara keseluruhan. Sebuah komunitas yang begitu erat sehingga setiap anak adalah milik semua orang. Selamat datang di Aberfan, Wales, pada tahun 1960-an. Sebuah desa yang dibangun di atas, dan oleh, batu bara. Para prianya bekerja di tambang di bawah tanah, sementara kehidupan berputar di atasnya. Batu bara adalah kehidupan. Itu adalah kebanggaan, tujuan, dan janji akan masa depan yang lebih baik. Dan sebagai bukti dari kerja keras mereka, gunung-gunung buatan manusia yang hitam menjulang di atas desa. Tumpukan limbah ini, sisa-sisa dari urat nadi desa, adalah bagian dari lanskap, sama normalnya dengan gereja atau kantor pos. Mereka adalah simbol kemakmuran, monumen yang terlihat dari industri yang menopang mereka. Namun, di balik fasad kemakmuran industri ini, sebuah bahaya yang tak terkatakan sedang tumbuh, hari demi hari, gerbong demi gerbong. Sebuah ancaman yang diabaikan oleh para pria berkuasa di kantor-kantor yang jauh, para birokrat dari National Coal Board. Ini adalah kisah tentang sebuah desa yang kepercayaannya dikhianati. Sebuah kisah tentang kelalaian dalam skala yang mengerikan. Sebuah tragedi yang akan merenggut masa depan sebuah komunitas dalam hitungan menit, mengubur tawa anak-anaknya di bawah longsoran lumpur hitam. Ini adalah kisah Aberfan. Sebuah nama yang selamanya akan terukir dalam sejarah bukan karena batu bara yang dihasilkannya, tetapi karena anak-anak yang hilang. Cerita ini bukan hanya tentang bencana alam. Ini tentang bencana buatan manusia, yang disebabkan oleh arogansi dan ketidakpedulian. Ini akan mengungkap bagaimana peringatan-peringatan diabaikan, bagaimana para ahli gagal bertindak, dan bagaimana sebuah institusi yang kuat mencoba menutupi kesalahannya bahkan dalam menghadapi duka yang tak terbayangkan. Dan itu akan membuat kita bertanya, apa yang terjadi ketika gunung-gunung yang seharusnya kita percayai, runtuh menimpa kita? Di Inggris pasca perang, batu bara adalah raja. Industri ini dinasionalisasi pada tahun 1947, menciptakan National Coal Board disingkat NCB, sebuah badan pemerintah yang sangat besar dan kuat. Aberfan adalah jantung dari industri ini. Kehidupan diatur oleh peluit tambang. Para pria menghabiskan hari-hari mereka ratusan meter di bawah tanah, dalam kegelapan, untuk menambang emas hitam. Sebagai produk sampingan dari penambangan ini, jutaan ton limbah batuan dan serpihan harus dibuang. Limbah ini diangkut ke puncak gunung dan dibuang, membentuk spoil tips. Pertumbuhan tumpukan-tumpukan ini sangat pesat. Antara tahun 1958 dan 1966, tip nomor 7, yang terletak tepat di atas desa, tumbuh menjadi setinggi lebih dari 111 kaki, berisi hampir 300.000 meter kubik limbah. Yang lebih buruk lagi, tidak ada yang menyadari atau peduli bahwa tip nomor 7 sedang dibangun tepat di atas mata air alami, membuatnya jenuh dengan air dan sangat tidak stabil. Kekuatan National Coal Board adalah mutlak. Mereka adalah pemilik tanah, pemberi kerja, dan satu-satunya otoritas dalam segala hal yang berkaitan dengan pertambangan. Mereka adalah negara di dalam negara. Para insinyur mereka dianggap sebagai ahli yang tak terbantahkan. Ketika penduduk setempat menyuarakan keprihatinan, mereka diabaikan sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa. Pada tahun 1963, Dewan Kota setempat menulis surat kepada NCB, menyuarakan keprihatinan tentang bahaya dari lumpur yang meluncur dari tumpukan di atas sekolah. Peringatan mereka diabaikan. Kepala Sekolah Panglas Junior School juga telah memperingatkan tentang banjir dan lumpur yang turun dari gunung. Tidak ada tindakan yang diambil. Bagi NCB, efisiensi dan biaya adalah yang utama. Membuang limbah di lereng gunung adalah cara termurah dan termudah. Keselamatan adalah pertimbangan sekunder. Perasaan tak terkalahkan meresapi rutinitas sehari-hari di Aberfan. Tumpukan-tumpukan itu selalu ada di sana. Mereka adalah bagian dari kehidupan. Ancaman itu dinormalisasi hingga menjadi tak terlihat. Anak-anak bahkan bermain di kaki tumpukan itu, tidak menyadari monster yang tertidur di atas mereka. Di London, para eksekutif NCB merasa aman dalam menara gading birokrasi mereka. Aberfan hanyalah titik kecil di peta, salah satu dari ratusan desa pertambangan di bawah kendali mereka.
Mereka tidak menyadari bahwa kelalaian mereka telah menciptakan bom waktu geologis yang diatur oleh hujan dan gravitasi. Di puncak kekuasaan mereka yang tak tertandingi, NCB telah menanam benih-benih kehancuran, tidak hanya untuk sebuah desa, tetapi untuk reputasi mereka sendiri dan hati nurani sebuah bangsa. Peringatan terakhir datang dalam bentuk cuaca. Selama 3 minggu di bulan Oktober 1966, hujan lebat mengguyur Wales Selatan, menjenuhkan tumpukan limbah yang sudah tidak stabil. Jauh di dalam tip nomor 7, air hujan bercampur dengan serpihan halus, menciptakan inti lumpur cair yang sangat besar. Tekanan semakin meningkat. Konflik utama terjadi pada pagi hari, Jumat, 21 Oktober. Itu adalah hari terakhir sekolah sebelum liburan tengah semester. Anak-anak di Pancras Junior School baru saja selesai menyanyikan All Things Bright and Beautiful. Pada pukul 9.15 pagi, di puncak gunung, para pekerja di tumpukan limbah merasakan tanah bergetar. Mereka melihat dengan ngeri saat puncak tip nomor 7 mulai merosot. Momen keputusan fatal dari alam. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, yang oleh para saksi mata digambarkan seperti jet tempur yang terbang rendah, sebagian besar tumpukan limbah itu longsor. Longsoran setinggi 30 kaki itu meluncur menuruni gunung dengan kecepatan lebih dari 80 mil per jam, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Tujuannya, Pancras Junior School. Dalam hitungan detik, sekolah itu terkubur di bawah ribuan ton lumpur basah yang berat. Keheningan yang mengerikan menyelimuti lembah, hanya dipecahkan oleh suara tetesan lumpur. Konsekuensi langsungnya adalah kepanikan dan kepahlawanan yang putus asa. Seluruh desa, para penambang yang baru saja menyelesaikan giliran malam mereka, para ibu, berlari menuju sekolah. Mereka menggali dengan sekop, dengan kapak, dengan tangan kosong, merobek jari-jari mereka dalam upaya panik untuk mencapai anak-anak mereka. Sementara desa itu berduka, arogansi NCB yang mengerikan terungkap. Ketua mereka, Lord Robbins, tidak segera mengunjungi lokasi bencana, malah pergi untuk diangkat sebagai rektor universitas. Ketika akhirnya tiba, NCB secara terbuka menyangkal semua tanggung jawab, dengan kejam menyatakan bahwa bencana itu tidak dapat diperkirakan dan disebabkan oleh mata air alami yang tidak diketahui. Kembali ke lokasi, para penyelamat bekerja tanpa lelah. Beberapa anak ditarik keluar hidup-hidup di jam-jam pertama, tetapi harapan dengan cepat memudar. Pada akhirnya, 144 orang tewas. 116 diantaranya adalah anak-anak, sebagian besar berusia antara 7 dan 10 tahun. Hampir seluruh generasi anak-anak Aberfan telah lenyap. Titik tanpa kembali telah dilewati. Pagi itu, Aberfan berubah dari sebuah desa pertambangan yang hidup menjadi sebuah monumen duka nasional. Dunia merespons dengan curahan duka dan kedermawanan yang luar biasa. Sebuah dana bencana didirikan, dan sumbangan mengalir dari seluruh dunia, mencapai hampir 1,75 juta pound sterling, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Namun, disinilah kepanikan finansial yang bejat terjadi. NCB, lembaga milik negara yang bertanggung jawab atas bencana tersebut, menolak untuk membayar biaya pembersihan sisa tumpukan limbah yang berbahaya. Sebaliknya, mereka dan pemerintah dengan memalukan menekan Komite Dana Bencana untuk menggunakan 150.000 pound sterling dari uang sumbangan publik, uang yang dimaksudkan untuk para korban, untuk membayar pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Kehancuran internal komunitas Aberfan sangat mendalam. Keheningan menghantui jalanan. Rumah-rumah menjadi sunyi. Tingkat penyakit psikologis, termasuk PTSD, melonjak di antara para penyintas dan penyelamat. Serangan media dan publik sekarang berbalik melawan NCB dengan ganas. Pers, yang awalnya fokus pada tragedi, sekarang mengungkap kisah kelalaian dan arogansi birokrasi. Sebuah penyelidikan publik, Tribunal Davis, dibentuk. Selama 76 hari, ia mendengarkan kesaksian yang menyayat hati dari para penyintas dan bukti kelalaian yang memberatkan dari para ahli. Wujud visi kegagalan adalah upaya pembersihan itu sendiri. Para penambang dan sukarelawan bekerja selama berbulan-bulan untuk menyingkirkan lumpur dan sisa-sisa tumpukan limbah yang mengancam. Titik terendah dari arogansi korporat datang ketika laporan Tribunal Davis diterbitkan. Laporan itu dengan tegas menyalahkan NCB, menggambarkannya sebagai kisah ketololan yang kikuk dan menyatakan bahwa bencana itu bisa dan seharusnya dicegah. Namun, tidak ada seorang pun dari National Coal Board yang pernah dipecat, diturunkan pangkatnya, atau dituntut secara pidana atas bencana tersebut. Tidak ada akuntabilitas. Ketua NCB, Lord Robbins, yang namanya menjadi sinonim dengan skandal itu,
Bahkan tidak menawarkan untuk mengundurkan diri sampai ia dibujuk untuk melakukannya, dan tawarannya pun ditolak oleh pemerintah. Bagi komunitas Aberfan, ini adalah penghinaan terakhir. Sistem telah gagal melindungi mereka, dan sekarang sistem yang sama telah gagal memberikan keadilan. Bertahun-tahun kemudian, setelah kampanye tanpa henti, pemerintah akhirnya mengembalikan 150.000 pound sterling ke dana bencana, tetapi tanpa bunga. Kerusakan pada kepercayaan publik tidak dapat diperbaiki. Keruntuhan total bukanlah keruntuhan sebuah perusahaan, NCB terus beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi keruntuhan total kepercayaan pada otoritas dan keyakinan bahwa mereka yang berkuasa peduli pada orang biasa. Aberfan menjadi simbol nasional dari kelalaian birokrasi dan ketidakadilan kelas. Titik terendah adalah kesadaran yang menyakitkan bahwa dalam perhitungan dingin kekuasaan dan keuntungan, nyawa 116 anak-anak dianggap sebagai biaya yang dapat diterima. Analisis penyebab utama tragedi Aberfan sederhana dan memberatkan. Itu adalah kegagalan total imajinasi manusia dari pihak National Coal Board. Mereka tidak dapat atau tidak mau melihat orang-orang Aberfan sebagai manusia. Ini adalah kisah peringatan tentang bahaya birokrasi yang tidak berperasaan, di mana kepatuhan terhadap prosedur menjadi lebih penting daripada akal sehat dan welas asih manusia. Pesan moralnya sangat kuat, kelalaian bukanlah kejahatan tanpa korban. Apatisme dari mereka yang berkuasa bisa sama mematikannya dengan tindakan kebencian yang disengaja. Untuk kita sebagai penonton hari ini, gema Aberfan terdengar dalam tragedi-tragedi modern, dari krisis air Flint hingga kebakaran Grenfell Tower. Pola yang sama berulang, komunitas kelas pekerja menyuarakan keprihatinan, dan pihak berwenang mengabaikannya sampai terlambat. Kisah ini menuntut kita untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan dan untuk menantang narasi resmi bahwa semuanya terkendali. Jalan alternatif yang bisa diambil sangat sederhana dan murah. Bagaimana jika NCB mendengarkan peringatan pada tahun 1963? Biaya untuk membuat tumpukan limbah itu aman atau memindahkannya akan sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan perusahaan. Tragedi ini 100% dapat dicegah. Mungkin, jika demikian, 116 anak-anak itu akan tumbuh dewasa, memiliki keluarga mereka sendiri, dan desa Aberfan akan tetap dikenal karena semangatnya, bukan karena dukanya. Warisan Aberfan adalah perubahan. Bencana tersebut mengarah pada undang-undang baru yang komprehensif yang mengatur keamanan tambang dan limbah di seluruh Inggris dan dunia. Namun, pelajaran ini dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Komunitas Aberfan tidak pernah benar-benar pulih, tetapi mereka menolak untuk dilupakan. Mereka berjuang selama beberapa dekade untuk keadilan, untuk pengembalian uang dana, dan untuk menjaga ingatan anak-anak mereka tetap hidup. Kekuatan mereka dalam menghadapi duka dan pengkhianatan adalah pelajaran sejati dari Aberfan. Kisah ini bukan hanya sejarah, ini adalah kewajiban moral. Kewajiban untuk mengingat 144 jiwa yang hilang dan untuk memastikan bahwa kelalaian seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Karena pada akhirnya, ukuran sebenarnya dari sebuah masyarakat bukanlah industrinya atau kekuasaannya, tetapi komitmennya untuk melindungi warganya yang paling rentan. Jadi, pertanyaan filosofis terakhir adalah, apa hutang kita kepada mereka yang suaranya dibungkam oleh kekuatan yang tidak peduli? Dan bagaimana kita memastikan bahwa kita mendengarkan peringatan-peringatan hari ini, sebelum mereka menjadi tragedi-tragedi di masa depan?